Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran manajemen produksi dan operasi, yaitu inventory management, metode EOQ dengan potongan harga. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik subscribe dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Kemudian model yang ketiga adalah model persediaan dengan potongan kuantitas. Artinya kalau kita membeli sejumlah barang tertentu, ya, semakin banyak jumlah barangnya maka akan semakin murah harganya. Tapi untuk bisa membeli pada jumlah yang tertentu itu tergantung dari di mana key yang kita hitung itu ada pada range dari harga tersebut, ya. Nah, dalam pembelian barang yang menggunakan potongan harga, ya, akan bervariasi menurut jumlah barang dibeli. Di dalam model ini akan ditambahkan komponen biaya pembelian, ya. Sehingga biaya total akan meliputi adalah biaya pemesanan, kemudian ditambah dengan biaya pembelian dan biaya penyimpanan. Yang pertama ini adalah biaya pemesanan, D dibagi Q kalikan K, kemudian biaya pembelian itulah D dikalikan dengan C harga barang, kemudian biaya penyimpanan adalah Q dikurangi 2 kali HC. Berarti ini kalau kita melihat rumusnya ini adalah rumus EOQ biasa, ya. Rumus EOQ biasa. Hubungan antara Q dan C biasanya diberikan dalam satu tabel yang menggambarkan harga untuk tingkat pembelian tertentu, ya. Nah, untuk prosedur hitungannya, yaitu kita hitung dulu untuk harga yang terendah. Bila EOQ yang memenuhi, bila kita dapatkan EOQ itu memenuhi pada jumlah kuantitas harga tersebut, berarti itulah pesanan yang optimal, ya. Tapi bila tidak, maka kita menghitung pada harga barang yang berikutnya. Ya, kita dapatkan sampai mendapatkan EOQ yang memenuhi syarat di mana kita boleh membeli sejumlah barang menurut kuantitasnya. Sebagai contoh di sini adalah suatu perusahaan elektronika memerlukan suatu komponen IC sebanyak 60.000 unit per tahun untuk setiap pemesanan, untuk setiap pesanan. Untuk setiap pesanan, perusahaan tersebut mengeluarkan biaya 10.000. Berarti biaya pesanannya adalah K-nya adalah 10.000. Biaya penyimpanannya adalah 5% dari nilai barang. Jadi ini adalah C-nya, ya, C-nya. Kemudian harga barang berdasarkan kuantitas dan pembelian sebagai berikut. Kalau jumlahnya adalah lebih kecil dari 1.000, maka harganya adalah 2.200. Kalau di antara 1.000 sampai 2.499, maka ini harganya adalah 2.000. Kalau kita membeli 2.500 sampai 4.099, maka harganya 1.900. Kalau kita membeli antara 5.000 sampai 7.499, maka harga barangnya adalah 1.800. Kalau kita membeli lebih besar dari 7.499, maka harga barangnya 1.700. Jadi ini semakin banyak jumlah barangnya, maka harganya semakin murah per satu unitnya. Akan tetapi kita belum tentu membeli di harga yang paling murah. Nah, untuk penyelesaiannya kita menghitung EOQ-nya dulu, yaitu dengan rumusnya 2D kali K dibagi dengan HC, ya. Kemudian menghitung biaya total biayanya, adalah biaya pemesanannya, biaya pembelian barang, kemudian biaya penyimpanan. Nah, untuk EOQ-nya kita masukkan ke dalam rumusnya 2 kali D, D-nya adalah 60.000, ya. Kebutuhan dalam 1 tahun dikalikan dengan biaya pemesanannya 10.000 dibagi dengan 5% dikalikan dengan harga barang yang paling murah dulu, ya. Di sini ya 1.750. Maka kita dapatkan 3.750. Nah, 3.750 ini tidak ada dalam harga 1.750, karena kalau kita mau beli barang, kalau kita mau membeli dengan harga 1.750, berarti kita harus membeli jumlahnya sebanyak 7.499. Padahal EOQ kita hanya 3.700, ya. Jadi kita belum bisa membeli di
harga sebesar 1.750 ya. Jadi itu tidak visible kita beli di situ ya. Nah, total biayanya kalau kita hitung di sini adalah kalau kita hitung di sini adalah D per Q, D per Q kalikan dengan K ya. Kemudian ditambah dengan D kali C ya, kali 1.750, kemudian Q-nya adalah 7.500 ya, 7.500 itu dari tabel ya, dari tabel di sini, dari tabel ini 7.500 pendekatannya bagi 2 dikalikan H kali C, maka kita dapatkan 105.408.125 ya. Nah, karena kita EOQ kita tadi hanya 3.700 ya, maka kita hitung lagi dengan biaya yang kedua. Dengan biaya yang kedua itu pada harga barang 1.800. Untuk harga 1.800 kita masukkan ke rumus EOQ-nya akar 2 kali D kali K. Kemudian dibagi persentase harga barang dikalikan 1.800. Kita dapatkan 3.651. Padahal untuk harga 1.800 itu kalau jumlah barangnya ada di antara 5.000 sampai 7.500. Berarti kita belum berhak membeli di situ ya. Nah, untuk itu kalau kita hitung biayanya maka ini adalah 60.000 ya, berarti D dibagi dengan 5.000. 5.000 itu yang jumlah yang terendah ya. 5.000 jumlah yang terendah. Kemudian dikalikan biaya pemesanannya, kemudian 60.000 dikalikan dengan harga barangnya, kemudian 5.000 dibagi 2 kalikan 5% dikalikan dengan harga barang, maka 108.345 ya. Jadi lebih mahal lagi ya. Jadi total biayanya lebih mahal lagi ya. Kemudian kita hitung lagi dengan harga yang berikutnya. Harga berikutnya ini kalau kita lihat dalam tabel ini adalah 1.900. Nah, untuk 1.900 ini ada pada range 2.500 sampai 4.500 ya. 2.500 sampai 4.500 ya. Nah, kita hitung di sini adalah 2D kali K, kemudian 5% dikalikan 1.900, 3.554 ya. Nah, kalau kita lihat di sini 3.554 EOQ-nya ini ada di antara 2.500 sampai 4.500 sampai 5.000 ya, sampai 5.000 ya. Jadi dia ada di sini ya. Berarti kita boleh membeli di sini ya. Karena EOQ kita ada di range ini ya. Kalau yang sebelumnya EOQ-nya belum ada di range-nya ya. Maka biaya totalnya adalah 60.000 dibagi dengan 3.554 ya. Kenapa kita ambil yang ini? Karena sini udah tepat ya. Kalau tadi adalah pendekatan ya. Nah, ini kita ambil yang angka yang tepatnya karena dia sudah ada pada range. Kalau belum ada pada range, kita ambil adalah jumlah yang terendah ya dalam tabel ya. Kemudian ini adalah kali 10.000 biaya pemesanannya ditambah dengan D-nya 60.000 dikalikan harga barang. Kemudian di sini adalah Q per 2, Q dari hasil hitungan, bukan Q dari tabel ya. Kemudian 5% dikalikan dengan harga barang. Maka kita dapatkan total cost-nya adalah 114.337.638,90. Jadi ini adalah biaya pembelian barang kita dengan menggunakan potongan harga ya. Dan kita boleh membeli barangnya itu adalah dengan harga 1.900. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.